Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aski Prayoga. Di sini saya akan membahas tema tentang biota laut untuk obat-obatan. Ya baik, biota laut merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk menyingkap rahasia yang terkandung dalam biota laut dan produknya. Sejak tahun 1970-an, perhatian mulai tertuju pada penemuan obat-obatan dari laut. Hal ini ditandai dengan adanya kolaborasi antara peneliti dengan berbagai industri dengan farmakologi yang menghasilkan suatu kemajuan besar dalam penemuan obat-obatan biota laut. Ya baik, di sini saya akan masuk pada sesi pertanyaan. Jelaskan kandungan senyawa biota laut yang bisa menyembuhkan penyakit parasit protozoa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aski. Menurut saya, senyawa-senyawa produk alam laut yang menunjukkan sifat antiprotozoa, misalnya peroksida yang dihasilkan oleh spons Placoortis telah terbukti memiliki aktivitas terhadap protozoa. Kloroquine, mefloquine, quine, dan sulfadoksin pirimetamin merupakan jenis-jenis obat yang dianggap efektif dalam penanganan penyakit malaria yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium falciparum. Ya baik, kita akan masuk pada sesi pertanyaan kedua, yaitu apa manfaat tripang bagi kesehatan manusia? Baik, menurut saya manfaat tripang adalah salah satu sumber makanan yang sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat tripang ini tidak lepas dari kandungan asam amonia di dalamnya, seperti glisin dan asam glutamat. Keduanya diketahui mampu menjaga dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Pertanyaan ketiga yaitu berapa jenis senyawa dari biota laut yang sudah diteliti dan disebutkan senyawa-senyawanya tersebut? Sampai dengan tahun 2004 sekitar 12 jenis senyawa anti kanker. LAF 389 asam amino yang diisolasi dari spons jaspis SCF, Coriacea, Priostatin 1 yaitu asam amino yang diisolasi dari spons Bugula neritina, dilastatin 10 atau peptid yang diisolasi dari moluska, Dolabella auricularia. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan manfaat empedu ikan buntal terhadap kesehatan manusia. Empedu ikan buntal yang dahulu berbahaya atau beracun dan dapat membunuh manusia yang memakannya karena mengandung substansi bioaktif tetrodotoksin. Kini kita sudah dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk memperbaiki saraf otak yang rusak dan sebagai zat anestesi bagi pasien yang akan dioperasi. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan 4 kategori utama dari biota laut. Yang pertama yaitu poliketida, yang kedua makrolida, yang ketiga alkaloid, dan yang keempat yaitu ester asam lemak. Ya baik, pertanyaan yang keenam yaitu sebutkan senyawa-senyawa yang berhasil diisilasi oleh biora spons.
Senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi oleh biorespons yaitu sebagai alkaloid, yang kedua terpenoid, yang ketiga asetogenim, dan yang terakhir senyawa nitrogen dan halid siklik. Ya baik, pertanyaan yang ketujuh yaitu coba sebutkan manfaat minyak ikan untuk kesehatan. Minyak ikan atau omega 3 juga dikenal sebagai produk bioteknologi yang berasal dari minyak ikan. Omega 3 dari ikan laut ini mempunyai fungsi vital dalam meningkatkan tingkat kecerdasan serta menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan persendian. Kandungan EPA atau pentanoic acid dan DHA dalam omega 3 merupakan rantai karbon tak jenuh yang berkhasiat juga untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apakah manfaat kuda laut untuk kesehatan? Ekstrak kuda laut untuk penenang atau obat tidur dan sebagai obat kuat semacam Viaraga. Yang ke-9 yaitu jelaskan apa yang dimaksud spons biota air dan disebutkan kandungannya. Baik, spons adalah hewan dari porifera dan spons merupakan hewan multiseluler. Spons merupakan hewan yang menetap di perairan. Pertanyaan ke-10 yaitu jelaskan kandungan senyawa biota laut yang bisa menyembuhkan penyakit Nernatoda parasit helmintic. Senyawa yang digunakan untuk penanganan penyakit nematode yaitu Ampilactams yang berhasil diisolasi. Pertanyaan yang ke-11. Ya lanjut. ASKI, ulang aja sudah ASKI. Kandungan apa saja yang terdapat pada rumput laut dan sebutkan kegunaannya? Baik, rumput laut mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K, fosfor, dan kolin, meski dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, rumput laut kaya beragam nutrisi dan antioksidan yang membuat rumput laut memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Mendukung fungsi kelenjar tiroid dan sumber vitamin dan mineral yang baik serta mengandung berbagai antioksidan dan antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel dalam tubuh kita. Ya, pertanyaan yang ke-12 yaitu jelaskan kandungan senyawa biota laut yang bisa menyembuhkan penyakit tuberkulosis. Senyawa utama yang digunakan untuk penanganan tuberkulosis diantaranya plus 8 hidroksibenzamin A yang pertama kali diisolasi dari spon Pachypelina sp yang sangat manjur untuk mengatasi Mycobacterium tuberculosis H37RV. Pertanyaan ke-13 yaitu sebutkan dan jelaskan manfaat tanaman spirulatina untuk kesehatan manusia. Baik, spirulina juga memiliki kandungan lengkap vitamin dan mineralnya. Kandungan kalsiumnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan susu hewani dan zat besinya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan bayam. Spirulina memiliki 3 pigmen yang kaya protein yaitu phycocyanin, klorofil, dan zeaxanthin. Phycocyanin yang merupakan antioksidan larut air berkhasiat untuk menunjang kesehatan hati dan ginjal. Zeaxanthin berkhasiat untuk kesehatan mata, dan klorofil adalah antioksidan yang bersifat anti kanker dan anti racun. Ya, baik, pertanyaan yang ke-14 yaitu sebutkan senyawa dari biota laut yang menunjukkan efek bioaktif terhadap bakteri. Menurut saya squalamin yang diisolasi dari ikan hiu Squalus acanthias menunjukkan sifat bioaktif sebagai antibakteri. Squalamin juga memiliki manfaat dalam penanganan jenis kanker tertentu.
Pertanyaan yang ke-15 yaitu jelaskan dan sebutkan senyawa biota laut yang bisa menyembuhkan dari infeksi virus. Senyawa nukleosida A adalah suatu senyawa semisintetik dari arabinosil nukleosida yang merupakan hasil pemurnian spons Cryptotetia cipta sangat erat kaitannya dengan azidotimidin, arace, dan asiklovir yang menunjukkan aktivitas sebagai antivirus. Pertanyaan yang ke-16 yaitu sebutkan 5 manfaat anggur laut. 5 manfaat anggur laut. Yang pertama yaitu mampu menjadi antidepresan yang alami. Yang kedua, membantu mengatasi sembelit. Yang ketiga, mencegah obesitas. Yang keempat, meningkatkan kerja mata dan jantung. Dan yang terakhir, untuk kecantikan rambut dan kulit. Pertanyaan yang ke-17 yaitu sebutkan manfaat bintang laut untuk manusia. Bintang laut merupakan salah satu sumber penghasil senyawa bioaktif. Senyawa aktif dari bintang laut telah diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antifungi, dan imunostimulator. Ada juga bintang laut biru yang potensial sebagai antitumor dan agen antibakteri. Pertanyaan yang ke-18, sebutkan kandungan senyawa dari biota laut yang bisa mengatasi penyakit kronis. Hal itu berkaitan dengan penemuan senyawa-senyawa bioaktif dari biota laut. Maka penanganan penyakit kronis masih kurang mendapat perhatian. Namun, demikian tercatat beberapa senyawa bioaktif yang sedang dalam tahap uji klinis. Contohnya yaitu zikonotid dan AM336. Keduanya termaksud ke dalam senyawa peptid yang diisolasi dari moluska. Ya baik, yang ke-19 yaitu menurut Anda apakah perlu kita menjaga biota laut? Menurut saya sendiri sangat perlu karena biota laut sangat memiliki manfaat bagi manusia dan biota laut juga sangat berguna bagi kesehatan manusia. Pertanyaan yang terakhir yaitu biota laut apa yang Anda sangat sukai? Biota laut yang sangat saya sukai yaitu anggur laut karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Contohnya seperti mampu menjadi antidepresan yang alami, membantu mengatasi sembelit, mencegah obesitas, meningkatkan kerja mata dan jantung, dan untuk kecantikan rambut dan kulit. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya terima. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali.